Halo pemirsa Jawos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawos TV. Dan senang sekali ada saya, Tori Andromeda, yang akan ngajakin ngobrol tentunya bersama dengan salah satu narasumber yang juga sudah ada di sini. Dimana untuk hari ini kita akan ngobrolin banyak hal tentang bisnis. Nah, ini menarik ya. Bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin dunia bisnis itu luas banget dan pastinya ini juga bisa menjadi salah satu insight yang positif juga untuk teman-teman muda, apalagi para pebisnis muda yang mungkin pengen membangun empire bisnisnya, pengen tahu kiat-kiat suksesnya dari sosok yang satu ini. Karena beliau ini juga masih muda juga ya. Langsung aja kita mau ketemu dan ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi bersama dengan founder dari PT Infinity Land Development dan juga PT Pangan Unggul Sentosa, ada Kelvin Han Sutrisno. Yeah. Makasih. Selamat datang, Ko Kelvin. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih banyak, selamat pagi. Dan saya manggilnya Ko atau Mas nih? Mas aja lah, lebih. Mas aja ya. Lebih, apa ya? Lebih umum ya. Oke. Mas Kelvin, terima kasih banyak sekali lagi di antara kesibukannya mungkin masih bisa nyempetin ke studio kita Jawos TV untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi ya. Terima kasih Mas Kelvin. Nah, kita ngomongin bisnis ya Mas Kelvin ya. Kita tahu bahwa Mas Kelvin ini founder, direktur juga dari dua perusahaan besar yang akhir-akhir ini juga udah mulai terlihat sekali gaungnya di Madiun khususnya. Ada PT Infinity Land Development dan juga PT Pangan Unggul Sentosa yang bergerak di food and beverage. Tapi sebelum ngomongin itu, penasaran nih Mas Kelvin. Sebenarnya dari kecil tuh apa emang pengennya jadi pengusaha atau sebenarnya ketidaksengajaan jadi seorang wirausahawan muda gitu? Jadi pada umumnya kan anak kecil dulu ya. Anak kecil saya waktu SD ini, waktu umuran SD, rata-rata kebanyakan anak kecil waktu umuran SD punya mobil-mobilan lah. Oke. Punya mobil-mobilan, mainannya mobil-mobilan semua. Tapi beda kalau saya. Apa? Nah, saya punyanya malah kereta. Kereta api. Oh iya? Mainan saya kereta api semua. Oke. Jadi kalau ditanya, saya pengen jadi apa, nanti cita-citanya pengen jadi apa, jadi masinis ditanyain. Oh iya? Jadi masinis, betul. Oke, fakta baru ini. Fakta baru. Oke. Jadi pengusaha itu bukan sebuah apa ya, istilahnya kesengajaan atau gimana, bukan, tapi memang dari basic, dari keluarga memang pengusaha. Oke. Jadi kan ya wajar lah namanya anak kecil waktu itu kan masih ya labil lah, Iya, belum tahu iya, kanan kiri, ketika ditanyain pengen apa, jadi masinis, jadi ini. Nah, bukan suatu kesengajaan karena saya dilahirkan dari keluarga pengusaha. Oke. Ya, jadi logikanya ketika kita dilahirkan dari keluarga dokter, pastinya nanti anaknya akan jadi dokter. Biasanya gitu, kan? Betul. Nah, ini kami dari keluarga pengusaha. Itu, Mas. Mungkin tetap ada energi seorang bisnismennya dari orang tua mungkin tetap ada, tapi waktu kecil justru sebenarnya pengen jadi masinis. Kalau boleh tahu kenapa kok masinis, Mas Kelvin? Ya, pada waktu kerennya apa? Jadi pada waktu itu memang saya sering diajak main ke stasiun sama kakek saya. Jadi setiap sore itu kita nongkrong di stasiun. Oke. Hampir tiap hari, tiap sore. Jadi akhirnya mainan saya itu kereta api semua, bukan mobil-mobilan malahan. Oke. Terus akhirnya pengen jadi yang aku pengen bisa ngedaliin kereta kayak gitu ya. Masinis kan. Akhirnya pengen jadi masinis. Kalau basic pendidikannya, Mas Kelvin? Basic pendidikan, kebetulan saya asli putra daerah Madiun. Oke. SD SMP saya di Madiun, tapi SMA kuliah saya melanjutkan di Surabaya. Memang sekolah saya memang di Surabaya itu entrepreneur. Oke, entrepreneur. Jadi dari awal memang sudah diajarin untuk meng-create suatu usaha, meng-create suatu bisnis, gimana bisnis itu bisa berjalan dan sustain untuk kedepannya. Oke. Jadi memang sudah terbiasa, terbudaya dari SMA sampai kuliah. Apa sih sebenarnya menariknya dunia bisnis untuk Mas Kelvin? Sangat menarik. Bisnis ini menurut saya adalah sebuah art, seni. Dimana di situ jalannya nggak cuma lurus saja, Mas. Iya. Pasti ada kanan kiri. Gimana caranya kita suatu pemimpin di perusahaan harus meluruskan jalannya perusahaan. Jadi menurut saya itu sebuah seni, tantangan, challenge yang luar biasa,
istilahnya harus bisa memanage banyak hal di sebuah perusahaan ya, karyawannya, SDM-nya, produknya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita ngomongin bisnisnya Mas Kelvin ada dua ya, yang besar ada PT Infinity Land Development yang dimana ini perusahaan yang bergerak di bidang perumahan, properti, yang satunya Pangan Unggul Sentosa Food and Beverage. Ada dua core bisnis yang beda sektor. Kenapa pada akhirnya punya dua bisnis yang sektornya tuh berbeda, Mas Kelvin? Biasanya tuh ada wirausahawan yang dia fokus ke satu terus tapi dikembangkan terus gitu. Ini ada dua yang mungkin ada irisannya, tapi beda tetepan. Nah ini gimana mengkondisikannya? Jadi, sebenarnya namanya bisnis dimanapun itu kan semuanya sama ya. Bisnis itu kita mempunyai tim, kita mempunyai marketing, pemasaran, strategik dan lain-lain. Intinya polanya sama semua bisnis. Yang membedakan kita antara PT Infinity Land Development dengan PT Pangan Unggul Sentosa itu adalah produknya. Tapi semua jalannya kan sama ya. PT Pangan Unggul Sentosa juga punya strategi untuk memasarkan. PT Infinity Land juga mempunyai strategi untuk memasarkan juga. Intinya dalam semua bisnis pasti ada pemasaran kan. Semuanya kan sama, polanya sama. Cuma kita yang bedakan adalah produk. Kalau di PT Pangan Unggul Sentosa, kita punya brand Serata Desa. Itu bergerak di bidang food and beverage. Kemudian di PT Infinity Land Development, kita bermain di bidang properti. Jadi seperti itu. Intinya kita kalau membuat suatu usaha, kita berdasarkan customer centric. Nah, customer centric itu adalah kita membuat usaha itu berdasarkan permintaan pasar dan keinginan pasar. Jadi logikanya, saya nih hobinya masak nih misalnya, masak. Terus saya bisa bikin suatu masakan yang enak, terus langsung bikin usaha. Nah, nggak seperti itu, Mas. Kita bisa bikin makanan enak, masakan enak, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Belum tentu itu permintaan oleh masyarakat. Nah, jadi jangan berdasarkan istilahnya hobinya kita atau skillnya kita bisa masak enak, tapi kita harus berdasarkan permintaan pasar. Ini menarik bahwa sebenarnya kalau kita bikin bisnis, kalau kita ngomongin kamu kalau bikin bisnis harus sesuai passion kamu gitu. Ya itu mungkin memang benar, tapi harus dilihat dulu faktor lain ya, Mas Kelvin, bahwa ketika kita bisa bikin makanan enak, belum tentu makanan enak ini dibutuhkan oleh banyak orang. Itu artinya memang ada permintaan yang cukup besar bagaimana pada akhirnya produk dari Infinity Land dan juga Pangan Unggul Sentosa ini dibutuhkan oleh masyarakat kah? Ya, betul. Jadi sebelum adanya sosial media, Mas Tori tahu sendiri lah, sosial media sekarang kan luar biasa. Jadi sebelum adanya sosial media, itu ke basic layer. Kita kembali ke basic layer. Basic layer adalah di mana para masyarakat itu ketika ketika lapar, dia akan cari makan. Tidak menimbang faktor-faktor yang lain. Betul. Ya. Tapi ketika mencari rumah nih di basic layer nih, mencari rumah ya udah beli aja rumah asal-asalan seperti itu. Tapi sekarang setelah adanya sosial media yang luar biasa perkembangannya seperti sekarang, itu ada second layer. Nah, second layer ini ketika orang sekarang lapar, dia nggak cuma cari makanan yang enak, tapi tempatnya yang nyaman, bisa untuk difoto, makanannya enak, harganya terjangkau. Begitu pula juga dengan mencari rumah. Ketika mencari rumah, dulu orang cuma asal-asalan punya uang beli rumah. Sekarang dilihat kawasannya seperti apa, rumahnya seperti apa, potensinya, investasinya di masa depan seperti itu ya. Lokasinya seperti apa, desain di rumahnya seperti apa. Jadi sekarang lebih dengan adanya sosial media, sekarang masyarakatnya jadi ke second layer ya, bukan ke basic layer. Basic layer yang dulu asalan lapar, ya pokoknya makan. Beli rumah ada uang ya beli. Betul. Tanpa menimbang faktor-faktor yang lain. Intinya ada cukup banyak pertimbangan bagaimana seseorang ini menentukan produk yang pengen dia beli, termasuk makanan ataupun rumah gitu untuk investasi di masa depan gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi faktor pendukung bagaimana seseorang ini bisa kepincut sama satu produk tertentu, khususnya untuk produknya PT Infinity Land dan juga PT Pangan Unggul Sentosa. Menarik kalau kita ngomongin bisnis bersama dengan Mas Kelvin ini, tapi tahan dulu, kita akan istirahat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan
Pak Bos. Wah. Ada Mas Kelvin Hans Sutrisno ya, selaku founder dari PT Infinity Land Development dan juga PT Pangan Unggul Sentosa. Mas Kelvin, aku penasaran nih, pernah nggak sih kepikiran atau bahkan mungkin pengalaman dulu-dulu tuh ngelamar kerja gitu kan? Mungkin sebelum memulai bisnis tuh ada keinginan kerja dulu lah apa gitu di perusahaan gitu, pernah nggak? Jadi belum pernah sih Mas. Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Belum pernah sekalipun. Dan tidak ada keinginan untuk melamar kerja di perusahaan tertentu gitu dari dulu. Nggak ada. Jadi memang hasrat saya memang berusaha sendiri ya. Memiliki perusahaan sendiri, mengembangkan dan memiliki SDM yang bagus-bagus. Jadi bisa penyerapan banyak SDM lah. Keren. Berarti daripada mencari kerja, lebih baik menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman yang lain. Keren. Nah, Mas Kelvin, kalau kita ngelihat, ya ada beberapa keluhan-keluhan anak muda yang mungkin masih cukup klasik lah ya. Kalau bikin usaha itu selalu sulit modal, selalu bingung. Ini duitnya dari mana untuk bisa membangun usaha di awal-awal. Nih, ceritain dikit dong dulu modalnya tuh gimana Mas Kelvin? Jadi modal untuk awal yang pasti dari kantong sendiri. Oke. Ya, di perusahaan saya ya, saya dari kantong sendiri dan juga yang pasti bantuan dari orang tua. Oke. Tapi bukan berarti bantuan orang tua itu berarti saya punya warisan saya banyak, punya privilege yang seperti itu. Nah, jadi dulu modal juga dari kantong sendiri, dibantu orang tua juga, terus kita juga bersama dengan teman-teman dari perbankan. Oh tetap ya. Tetap. Karena beberapa teman-teman yang mungkin modalnya tuh minim, akhirnya mereka minjem uang dulu ke bank untuk bisa mengembangkan bisnisnya, usahanya. Ya tapi kadang di tengah-tengah jalan nggak jalan gitu. Di tengah-tengah jalan mereka menyerah kayak gitu. Ini sebenarnya di awal-awal usaha tuh tantangannya seperti apa sih, Mas Kelvin? Awal-awal usaha ya. Awal-awal usaha. Ini duluan mana sih antara Infinity Land sama PUS? Duluan PT Pangan Unggul Sentosa. Pangan Unggul Sentosa dulu. Berarti di Pangan Unggul Sentosa dulu nih. Ini awal-awal merintisnya tantangannya seberat apa sih? Nah, ini kalau kita ngobrolin masalah ini seru sekali ini. Oke. Apa Jadi, nih? PT Pangan Unggul Sentosa waktu itu saya masuk ketika Covid. 2020 berarti? Betul. Oke. Ketika Covid. Ya Mas Tori tahu sendiri waktu Covid kemarin seperti apa dunia. Bukan cuma di Indonesia ya atau Madiun, tapi seluruh dunia. Terasa semua, semua industri, semua bidang, terasa semua. Jadi waktu itu saya masuk ketika Covid. Ketika Covid, di mana perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja yang pasti. Kondisi keuangan juga tidak baik-baik saja masyarakat ya. Pasti, kondisi tidak baik-baik saja. Saya masuk dalam keadaan minus perusahaan. Dalam keadaan keuangan minus, sedangkan waktu itu kita sudah punya SDM yang banyak lebih dari 100. Wow. Kalau saya memikirin pribadi, bukan menyelamatin perusahaan, selesai udah. Tapi kemarin saya akhirnya berpikir bahwa saya ada anak-anak yang ikut nih, istilahnya SDM yang ikut nih banyak nih. Mereka kasihan juga di situ, mereka pasti punya anak kecil, punya cicilan, punya kebutuhan yang lain yang harus terpenuhi. Jadi saya waktu itu masuk dalam keadaan minus, kondisinya memang sangat sulit, sangat sulit. Jadi ya banyak orang ngomong saya enak, warisannya banyak. Faktanya kayak gitu nggak tapi? Enggak. Saya masuk di perusahaan minus, Mas. Oke. Itu di 2020. 2020. Itu berarti tantangan awal cukup berani juga ya pada akhirnya membangun sebuah bisnis di timing yang sepertinya tidak tepat gitu, Mas Kelvin. Apa yang dihadapi waktu itu? Dalam arti minus awal berarti serasa desa dulu ya? Awal kan kita bosa-bosa dulu. Oh, bosa-bosa dulu. Nah, itu apakah memang tingkat konsumsi masyarakat juga akhirnya turun drastis atau mereka lebih banyak yang di rumah aja dan akhirnya lebih ke online dan tidak ke lokasi atau gimana? Jadi waktu itu memang luar biasa bingung ketika saya masuk ke perusahaan karena situasinya ya. Situasinya yang tidak menentu. Awal dulu ada PSBB, PPKM, pembatasan-pembatasan yang lain. Betul. Nah, di mana pada waktu itu masyarakat kita belum terbiasa dengan online. Belum sekencang sekarang lah istilahnya. Apa sekarang kan nggak mau ribet online. Online. Betul. Ya dulu masih belum terbiasa dan kita pun juga bingung. Ketika
kebijakan ini baru berlaku, tiba-tiba ada pembatasan, tiba-tiba bulan ke depan udah ganti lagi kebijakannya. Kebijakannya, betul. Kita kan akhirnya harus merubah strategi dan lain-lain. Yeah. Dengan situasi yang tidak menentu seperti itu kan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk menebak ke depannya seperti apa. Iya. Saya hanya berdoa memang ini harus segera berakhir supaya semuanya bisa recovery. Serasa Desa tahun berapa? Serasa Desa setelah COVID, 2022. Itu pada akhirnya dari masa-masa yang cukup gelap di era COVID 2020, kenapa pada akhirnya cukup berani juga untuk mengembangkan bisnis membuat Serasa Desa? Karena saat itu saya melihat ketika sudah kembali istilahnya normal ya, recovery, itu akan menjadi bounce back ya. Oke. Bounce back. Jadi wisata yang kemarinnya ketika COVID hancur, sepi, akhirnya dengan recovery ini orang akan istilahnya melampiaskan. Melampiaskan kan selama melampiaskan ini rasa kangennya untuk makan di tempat. Betul, bersosialisasi dengan teman, makan bareng, dengan kantor mungkin, dengan kelompoknya. Gitu. Jadi kan kita ngelihat dengan recovery ini yang pasti akan naik lagi. Mereka akan melampiaskan karena selama 3 tahun ya mungkin. 3 tahun nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja. Betul, di rumah aja. Bahkan sampai ada hashtag di rumah aja, udah nggak usah kemana-mana gitu. Aku bayangin, wah ini sektor bisnis restoran dan lain-lain gimana gitu ya. Nah, itu artinya waktu masa-masa gelap COVID, bahkan mungkin after COVID kan pasti juga butuh recovery yang tidak sehari 2 hari gitu ya, Mas Calvin. Apa yang menjadi tips pada akhirnya bisa bertahan dan survive sampai sekarang? Yang pasti kita harus ulet ya kalau dalam berbisnis. Apapun harus kita hadapi, apapun itu harus kita hadapi, nggak boleh kita hindarin. Jadi tanggung jawab berat memang di pemimpin. Jadi pemimpin ini yang menentukan arah kemana perusahaan akan berjalan, kemana perusahaan ini nantinya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi memang kemarin kondisi itu memang berat. Saya memang pesan ke teman-teman usaha semuanya, pengusaha semuanya untuk tetap ulet. Seperti itu. Kuncinya tetap ulet ya. Bagaimana pada akhirnya juga memanage SDM, karyawan-karyawan di bawah Mas Calvin yang sudah cukup banyak gitu ya. Yang tadi juga sempat disinggung ada orang-orang yang memang harus tetap kita kasih makan, yang tetap kita karyakan, yang tetap kita pikir kesejahteraannya. Gimana pada akhirnya memanajemen banyak orang gitu, Mas Calvin? Jadi saya cerita lagi nih Mas, agak panjang agak seru juga. Jadi kita sebelum berbisnis atau memiliki sebuah perusahaan, membuat usaha, kita harus menentukan visi, misi, dan value dulu sebelum bisnis ini running. Jadi kalau di perusahaan saya kita punya value, make it happen, make it better. Make it happen, make it better. Ya, yang artinya ketika kita mempunyai suatu ide harus segera dieksekusi. Ketika sudah dieksekusi harus segera direview untuk menjadi yang luar biasa lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama visi, misi, value itu adalah merupakan arah atau landasan perusahaan. Jadi itu merupakan sebuah kompas. Kompas itu di mana artinya yang menunjukkan arah perusahaan ini akan kemana. Jadi kita harus bikin visi misi dan value terlebih dahulu. Untuk masalah SDM kita selalu terbuka masalah rekrutmen, Mas. Jadi kita nggak ada batasan-batasan yang gimana-gimana. Ya, jadi sekarang realnya di tim saya diisi oleh banyak kaum baby boomers dan Gen Z. Wow, baby boomer dan Gen Z. Pada akhirnya ada beberapa gap, mungkin pola komunikasi antara si baby boomers dan juga Gen Z yang mungkin bisa dijembatani oleh milenial mungkin ya. Jadi kan baby boomer Mas Tori tahu sendiri lah seperti apa karakternya. Gen Z seperti apa juga. Nah, sedangkan itu kan tidak berimbang ya. Iya. Saya di perusahaan menunjuklah seorang leader dari milenial. Di mana milenial itu bisa ke baby boomers, bisa ke Gen Z sebagai penjambatan komunikasi. Jadi begitu. Menarik. Dan masih ada pembahasan di segmen ketiga. Kita tahan dulu, Mas Calvin. Segmen ketiga masih ada, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan
Gus Kelvin. Saya manggilnya Gus Kelvin ya. Kenapa? Cari tahu sendiri. Gak perlu dibahas di sini. Pokoknya ada fakta menarik lah dari Mas Kelvin ini ya. Oke, back to the topic. Tadi kita membahas tentang sumber daya manusia yang ikut Mas Kelvin ini juga macam-macam ya, dari berbagai macam kalangan, mulai dari baby boomers, milenial, Gen Z. Kalau ngelihat karakteristik mereka masing-masing, Mas Kelvin, ini apa sih yang bisa dibaca dari seorang baby boomers, milenial dan juga Gen Z ketika bekerja gitu misalnya? Jadi baby boomer di tim kami itu adalah seorang ekspertis. Oke. Yang pasti baby boomer ini kan senior lah. Ya, senior. Jadi usianya senior. Nah, baby boomer di tim kami itu sebagai ekspertis. Kalau Gen Z kita tarik sebagai ekspertis, jam terbangnya kurang. Masih belum dapat ya, jadi seorang ekspertis. Karena kan masih muda, muda semuanya. Nah, ketika tapi mungkin energinya masih banyak lah ya. Energinya masih banyak, luar biasa, energi balik banget. Masih bisa lari ke sana ke sini gitu. Gitu, Mas. Jadi kalau milenial kita in between. Ya, in between, tengah-tengah. Bisa ke baby boomers, bisa ke Gen Z. Jadi kita gunakan untuk penjembatan komunikasi ke perusahaan. Oke. Jadi untuk penyeimbang lah, balance-nya. Jadi seperti itu. Itu mungkin bisa menggambarkan bagaimana Pangan Unggul Sentosa dan juga Infinity Land Development ini memang apa ya, mencampurkan berbagai macam usia di dalam satu perusahaan. Karena kemarin katanya kalau baby boomers tuh dia kerja kerasnya oke gitu, tapi mungkin kreativitasnya kalah sama Gen Z. Karena Gen Z biasanya lebih melek digital, lebih kreatif dan lain-lain. Nah ini pada akhirnya saling mengisi satu sama lain gitu ya, Mas Kelvin. Nah kita tadi juga sempat membahas Serasa Desa, bagaimana bisnis food and beverage ini juga cukup dibutuhkan ternyata di Madiun dan terbukti ramai terus kalau di Serasa Desa. Saya tertarik membahas tentang Infinity Land. Ini juga salah satu perusahaan yang mengembangkan properti perumahan. Kenapa pada akhirnya dari food and beverage nyasarnya ke perumahan nih, Mas Kelvin? Sebegitu besarkah peluang untuk investasi perumahan? Sangat tinggi, Mas, untuk perumahan sekarang ya. Jadi saya cerita lagi ya, Mas ya. Jadi PT Infinity Land Development itu mempunyai sebuah brand, The Eleva Resident. Nah, brand itu di mana kita desain, kita peruntukkan perumahan untuk kaum-kaum milenial. Jadi kawasannya yang kita bisa lihat lah, Eleva sudah tahu, pada tahu, kita mempunyai kawasan yang bagus, terus area hunian yang nyaman, desain yang modern. Jadi itu adalah permintaan dari para kaum milenial sekarang. Jadi sebenarnya bisnis saya yang PT Pangan Unggul Sentosa dengan Infinity Land Development, payungnya sama, Mas. Lifestyle. Jadi yang dulu yang tadi kita kembali lagi ke basic layer itu, Mas. Kalau orang makan pengennya kenyang, ya udah kenyang. Sekarang dengan adanya lifestyle, otomatis nggak cuma pengennya kenyang, tapi pengen diupload ke sosial media. Oh iya, lifestyle, kan? Ya, pengen diposting. Ini waktu acara groundbreaking kemarin ya, Mas Kelvin? Betul. Ya? Nah ini beberapa desain di Eleva Residence. Ini ngomong-ngomong kalau untuk progresnya saat ini sudah seperti apa Eleva? Nah, progresnya sedang pembangunan kita, Mas, pembangunan. Kita sudah terjual lebih dari 60 unit. Wow. Dan itu memang bukan perumahan bersubsidi ya itu ya? Bukan, komersil. Komersil. Di bidang komersil. Itu range harganya mulai berapa sampai berapa? Kita startnya di 415. Wow, berarti sebenarnya ekonomi orang Madiun well dong ya untuk beli rumah segitu ya? Sangat luar biasa ekonomi masyarakat Madiun, luar biasa. Memang saya nggak expect juga. Iya. Kota Madiun memang sangat-sangat berkembang Madiun sekarang. Iya. Luar biasa memang. Tingkat perekonomian masyarakat semakin berkembang, daya beli masyarakat juga sepertinya semakin tinggi. Karena kalau tidak salah kemarin waktu groundbreaking dan progresnya sampai saat ini, dengar-dengar yang sold out itu justru rumah-rumah di tipe-tipe tinggi, yang notabene lebih tinggi harganya, price. Yang di atas setengah M. Wow. Udah sold out. Sudah sold out. Nah, bagaimana pada akhirnya Mas Kelvin melihat fenomena ini? Ternyata masyarakat Madiun ini daya belinya juga cukup tinggi. Kebutuhan mereka untuk hunian yang notabene mewah ya, yang notabene mereka juga butuh lifestyle juga, ini juga cukup tinggi. Bagaimana pada akhirnya melihat peluang ini di Eleva? Jadi Eleva ini tidak akan berhenti di sini saja, Mas. Ya. Di Eleva Resident ini kita akan punya
proyek-proyek yang lain ke depannya yang panjang. Karena kan memang animonya untuk beli rumah di Madiun memang sangat tinggi dan luar biasa. Dengan harga yang 1,5 miliar ke atas, soal duluan. Jadi kan menandakan bahwa ekonomi Madiun ini memang signifikan kenaikannya. Harusnya ya, karena untuk beli rumah harga 1,5 M pun mereka sepertinya juga nggak masalah gitu ya. Ya kan ini kembali lagi, karakter masyarakatnya udah berubah Mas, kembali lifestyle. Lifestyle mau berapapun, sikat pasti. Iya. Yang penting bisa upload. Iya. Standar hidupnya naik. Itu kayaknya jadi faktor banget ya bagaimana pada akhirnya mereka itu makan enak dan fancy ya kan di sebuah tempat makan dan juga punya hunian yang selain nyaman, selain bisa menghandle berbagai macam kebutuhan untuk keluarganya, juga stylenya ini yang paling penting, bisa diupload di sosmed dan lain-lain. Dan pada akhirnya terbukti harga rumah yang hampir 1,5 M ini sold out duluan gitu. Kalau untuk pengembangan di Eleva sendiri nanti kedepannya akan seperti apa, Mas Calvin? Ya, jadi sekarang kita kan developer ya. PT Infinity Land Development. Ini adalah sebuah perusahaan developer yang sekarang mempunyai 123 unit proyeknya. Di area Mojopurno. Nantinya, mohon doanya Mas, kita akan menjadi city builder. City builder itu adalah bangun kawasan, bukan 123 unit lagi. Iya, ini beda lagi berarti? Beda lagi, tapi tetap di Madiun. Kawasannya beda? Kawasannya beda. Konsepnya beda? Beda. Yang pasti kita pengen bikin kawasan sendiri di Kota Madiun. Seperti itu. Di kota? Di kota. Di kota atau kabupaten lah, pokoknya di Madiun. Karena di kota pun sendiri lahannya juga masih banyak. Di kabupaten banyak juga. Berarti apa ya, kawasan yang mungkin one stop anything lah ya. Ada entertainment-nya juga, ada rumah, ada fasilitas publik dan lain-lain. Kapan tuh rencananya? Ya segera Mas ya. Terus kemarin saya juga dengar-dengar untuk Pangan Unggul Sentosa Selasa Desa mau buka di Bali, itu bener nggak? Betul, jadi untuk short term-nya, kita ngomong short term-nya dulu, untuk PT Pangan Unggul Sentosa by Selasa Desa itu, kita mungkin dalam jangka waktu pendek akan menjadi restoran dengan luasan terbesar di Madiun. Restoran dengan luasan terbesar di Madiun? Short term-nya ya. Long term-nya kita akan hadir di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya Bali? Betul. Dan sudah ada proyeksi mau dibangun kapan di Bali? Sudah. Kapan? Nah, saya nggak bisa ngomong. Masih rahasia ya? Masih rahasia ya? Oke. Mas Calvin, tadi kita sudah membahas tentang Pangan Unggul Sentosa dan juga Infinity Land. Mungkin terakhir kasih tips dong untuk teman-teman muda di luar sana yang pengen bikin bisnis. Intinya tipsnya tuh apa sih biar bisa tetap survive, apalagi banyak sekali teman-teman muda yang bikin bisnis ini di tengah-tengah jalan tuh nyerah, udah nggak bisa lanjut lagi karena ya banyak hal lah gitu. Mungkin kasih tips-tips berwirausaha yang baik dan benar versi seorang Calvin Hansutrisno. Jadi menurut saya berusaha itu adalah hal yang mengasihkan, yang menjadi momok sekarang orang ingin berusaha adalah pendanaan. Pendanaan itu menjadi momok ya. Gimana nanti saya pengen bangun ini tapi nggak ada modal. Nah itu jangan dijadikan momok Mas, karena perbankan sekarang kan mempunyai banyak program. Betul. Punya KUR, punya kredit modal kerja, kredit investasi dan lain-lain. Semakin dimudahkan lah intinya. Semakin dimudahkan dengan bunga-bunga yang kompetitif. Tapi ingat, kuncinya bisnisnya harus jelas dulu, harus dihitung. Ya, nanti sebelum mengambil pinjaman bank harus dihitung dulu mampu nggak. Jangan asal-asal. Nah, kebanyakan mereka juga asal, tidak mengukur kemampuannya. Kemudian ulet yang pasti. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, situasinya tetap harus ulet. Nggak boleh patah semangat lah. Iya. Seperti itu. Terus ya kembali lagi calculate risk taker. Apa itu? Menghitung resiko yang diambil. Jadi mau usaha kecil, menengah, besar, resikonya semua ada. Nggak mungkin nggak ada resiko. Kuncinya itu ya. Intinya teman-teman kalau misalnya pengen bikin usaha, semua usaha ada risikonya. Semua usaha ada risiko. Betul. Semua usaha ada risikonya. Mau itu usahanya sepi, mau itu usahanya tutup, mau itu usahanya kurang berkembang, mau itu pegawainya juga susah diatur misalnya. Banyak banget risikonya, tapi tadi kunci berikutnya, ulet,
terus juga pantang menyerah. Dan tadi kalau misalnya bingung usaha, modal, Mas Kelvin sudah bilang bahwa sekarang tuh banyak banget kok pendanaan dari bank yang semakin dimudahkan dengan bunga yang kompetitif, yang pada akhirnya juga bisa membantu teman-teman muda untuk bisa bikin bisnis sendiri. Intinya seperti itu. Ya. Ada satu lagi sebenarnya, Mas. Satu lagi? Apa? Venture capital. Apa itu? Jadi permodalan yang dari investor ya. Oh iya. Itu tapi ya bisnisnya harus running dulu. Oke. Kalau per bank loan, perbankan itu kan, itu kan sebelum usaha ya kita pengajuan untuk modal. Nah, sedangkan ini yang virtual ini apa venture capital ini, jadi investor yang masuk ke dalam perusahaan, tapi perusahaannya harus running dulu. Oke. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu strategi untuk bisa berbisnis gitulah ya. Intinya kalau misalnya pengen bisnis, pengen bikin usaha sendiri, ya itu tadi lah ya, kuncinya tetap jangan menyerah, ulet, resikonya selalu ada, dan pastinya semua tetap kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Kelvin Hans Sutrisno, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Post TV dan berbagi banyak hal terkait dunia bisnis, usaha, dan mungkin ada beberapa insight positif yang semoga juga bisa memberikan manfaat lebih ke pemirsa Jawa Post TV. Semoga ini juga bisa menjadi satu masukan, insight yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Bagaimana pada akhirnya membangun usaha, membangun sebuah bisnis juga perlu berbagai macam hal yang harus dipersiapkan. Jangan asal bangun bisnis aja, tapi kita juga harus mengkalkulat juga, ngitung-ngitung juga potensi-potensi, resiko-resiko yang juga mungkin ke depan akan bisa terjadi. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan coba kita hadirkan di obrol-obrol. Nanti next ada siapa lagi? Tentunya ikuti terus obrol-obrol setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tor Endro Beda pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye!